Cocokkanlah. Ini praktek ya. Halo ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk semuanya. Kita jumpa lagi. Saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang sering menjangkit di kalangan masyarakat. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, seorang pasien. Beliau diterapi karena mempunyai keluhan-keluhan, yaitu keluhan di telinga. Beliau sering merasakan sakit di telinga gitu. Nah, keluhan di telinga ini sebetulnya banyak yang sering mengalami ya, banyak sekali yang sering mengalami gangguan di telinga ini. Nah, gangguan di telinga ini berbagai macam gejala atau berbagai macam penyebab gitu. Ada yang disebabkan karena virus ya, karena virus itu berarti infeksi, bisa terinfeksi, itu bisa menular, bisa dari berbagai macam penyebabnya ya. Virus itu bisa dari angin masuk ataupun bisa juga virus yang masuk dari air air liur, atau mungkin kita memakan sesuatu dengan bersamaan medianya ya. Medianya itu misalkan kita pakai sendok bekas orang tersebut, itu bisa juga mengakibatkan virusnya menular. Itu bisa mengakibatkan gondongan dan nanti efeknya ke telinga juga nggak nyaman. Tetapi virus di telinga itu kebanyakan ya masuk lewat udara. Tapi bukan hanya virus saja, banyak penyebab-penyebab lain. Contoh si ibu ini ya. Ibu ini ketika diobati lumayan agak menjerit-jerit, agak kesakitan. Nah, beliau ini sudah lama. Tapi bukan hanya sekarang, ternyata beliau itu entah berapa bulan sebelum datang ke sini itu sudah datang ke sini ternyata. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu beliau datang ke sini sama berobat juga di terapi, dan alhamdulillah hasilnya hilang itu selama berapa bulan ya, 5 bulan atau 6 bulan tadi menurut beliau. Itu hilang, nggak ada gangguan setelah diterapi di sini. Nah, tetapi ternyata setelah 5 bulan 6 bulan beliau mengalami lagi sakit dan akhirnya datang lagi. Nah, setelah datang lagi ya saya terapi lagi gitu. Setelah diterapi lagi ya mudah-mudahan nanti terapi kedua atau terapi ketiga bisa tuntas ya. Yang dirasakan apa oleh ibu ini? Ibu ini merasakan begitu nggak nyaman di telinga. Ibu ini merasakan begitu sakit di telinga, tetapi secara kadang-kadang. Jadi nggak setiap waktu sakit, nggak. Kalau setiap waktu sakit, saran saya jangan dibiarkan, segera ke dokter ya. Segera ke dokter untuk ditindaklanjuti karena demi keamanan saudara semuanya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja karena nantinya malah sulit diobati kalau sudah parah. Jadi ketika kita mengalami sakit apapun itu bentuknya, jangan pernah menganggap itu hal sepele. Kenapa? Karena dikhawatirkan makin parah nanti sulit disembuhkan. Nah, jadi penyakit-penyakit di telinga itu kalau yang saya tangani, ibu ini mengalami gejala yang biasa disebut presbycusis. Presbycusis ini adalah di mana terjadinya aliran darah tidak lancar, aliran darah tersumbat di dalam telinga, ataupun ada struktur-struktur telinga dan kerusakan rambut-rambut getar di dalam gendang telinga itu. Rambut getar itu semacam urat-urat saraf kecil ya di dalam telinga. Urat-urat saraf kecil di dalam telinga itu mengalami gangguan gitu. Rambut-rambut saraf itu yang dimaksudkan adalah rambut saraf getar itu yang dimaksudkan adalah ada bagian-bagian saraf kecil di gendang telinga itu yang bermasalah. Nah, tentunya itu akan mengakibatkan suara juga biasanya. Ada suara-suara di dalam, seperti ada suara di dalam karena memang karena memang yang bermasalah adalah rambut suara. Rambut suara berarti ke gendang telinga juga itu nyambung. Nah, itu kalau dibiarkan kadang-kadang nanti sakitnya luar biasa.
biasa. Makanya harus segera diobati supaya tidak berkelanjutan. Tapi terkadang hilang. Nah, kalau terkadang hilang, terkadang sakit, itu berarti masih gejala. Jadi segera diobati ya. Jangan dibiarkan. Karena gangguan telinga ini menyakitkan. Kalau sampai infeksi apalagi bahaya ya. Karena bisa sakit ke otak. Bisa virusnya, dikhawatirkan virusnya lari ke otak. Karena telinga ini bersambung dengan otak kita. Telinga ini organ yang bersambung kepada mata, kepada otak. Nah, jadi jangan sampai nanti lebih parah kita malah sulit mengobati nanti. Nah, itu salah satunya ya. Penyakit ini biasanya banyak yang mengidap penyakit ini juga di usia-usia lanjut, di usia-usia 30 ke atas itu banyak ya. Karena mungkin imunnya sudah melemah ya. Presbycusis ini kalau dibiarkan bisa sangat mengganggu gitu. Karena nanti presbycusis ini lebih kepada rasa nggak nyaman dan banyak suara di dalam. Tapi kalau sakitnya itu sakit luar biasa. Jadi jangan menganggap itu hal biasa gitu. Karena gangguan gendang telinga berarti nanti seolah-olah tuh dia ada semut di dalam, seolah-olah ya. Rasanya tuh seperti ada suara semut di dalam, rasanya seperti ada sesuatu di dalam, padahal itu nggak ada. Itu nggak ada dan bukan semut yang masuk. Itu adalah gejala presbycusis yang dalam arti adalah ada rambut-rambut getar suara yang rusak. Rambut getar suara yang rusak dan aliran-aliran darah yang tidak lancar, maka akan tersendat. Nah, setelah tersendat, maka aliran-aliran rambut-rambut getar itu akan rusak nanti. Kalau rambut getar rusak ini ya, nanti suara-suara seperti ada semut itu akan timbul. Dan terkadang nanti seperti ada yang cekit gitu ya. Nah, itu harus segera diterapi atau harus segera diobati gitu. Pokoknya kita berusaha jaga kesehatan, apalagi kalau ke tempat-tempat beresiko untuk dimasuki hewan-hewan kecil, tutup telinganya ya. Cari pengaman telinga supaya kita aman, karena telinga itu sangat berharga. Kalau kita sulit mendengar, maka kita akan sulit berdiskusi. Kalau kita sulit untuk mendengar, maka kita akan sulit menangkap sesuatu. Kalau kita sulit mendengar, maka kita akan sulit bergaul. Nah, jadi penting sekali, apalagi masih muda. Kalau masih muda, nanti kan kita minder lah, sulit bergaul karena minder, susah diskusi. Nah, itu kan nanti bisa jadi pengaruh kepada mental kita, apalagi yang masih muda ya, anak-anak kita gitu, saudara kita yang masih muda, segera terapi, segera obati, karena dikhawatirkan nanti saraf pusat yang rusaknya. Kalau saraf pusat yang rusak ya nanti lari ke otak, mata juga, karena itu masih satu wilayah. Jadi jangan dibiarkan, jaga kesehatan telingamu, jaga kesehatan telinga Anda, jangan sampai rusak gara-gara kita tidak merawat. Jadi menjaga badan kita itu adalah keharusan, dan itu bentuk ibadah. Bentuk ibadah itu banyak, salah satunya ya merawat badan kita, itu termasuknya ibadah juga. Merawat tubuh kita dari kerusakan itu salah satu ibadah juga dan suatu keharusan juga ya. Baginda Nabi mengajarkan kita pola hidup sehat. Kenapa baginda Nabi mengajarkan kita pola hidup sehat? Karena baginda Nabi tahu Allah membuatkan badan kita itu untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Kalau kita makan tidur berarti tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mensyukuri. Kalau kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka rawatlah tubuhmu. Olahraga, bergerak, dipakai hal-hal manfaat, gitu, dipakai hal-hal yang positif. Nah, itu maka namanya ibadah juga dan dapat pahala begitu. Jadi jangan kita menzolimi badan sendiri. Kalau kita makan tidur itu sama saja dolim kepada badan, dolim kepada badan kita gitu. Jadi menjahati badan kita sendiri kalau gitu. Jadi gitu, saudara semuanya dimanapun berada, jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal sekali harganya, tidak bisa dibandingkan dengan uang. Karena ketika kita sakit, begitu sakitnya luar biasa, rasanya kalaupun dibayar, dibeli, tidak akan mau kita merasakan kesakitan, ya kan? Maka dari itu jagalah kesehatan agar kita selalu sehat, fit, dan bisa mencari rezeki setiap saat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga semua yang sedang ada dalam keadaan sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Dan semoga semua yang sedang menderita penyakit-penyakit tertentu diampuni dosanya dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan semoga diberikan solusi agar bisa kembali sembuh, sehat, normal, bisa kembali bekerja, bisa kembali beraktivitas, berbakti kepada keluarganya. Amin. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan semoga dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, itu sekelumit informasi tentang gangguan telinga. Dan gangguan telinga itu jangan dipandang sebelah mata karena efeknya cukup berbahaya, karena itu ada di wilayah otak dan ada di wilayah mata kita ya. Terima kasih, sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.